Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, kita akan bahas trading topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya, Lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Oke, Mas Wid, kita akan membahas dari Lampos.co terlebih dahulu, Mas Wid. Yang pertama, pemirsa, trading topik yang ada di Lampos.co di antaranya. Yang pertama ada 8 pelajar anggota geng motor di Bandar Lampung ditangkap. Selanjutnya, PPDB SMA di Lampura tuai protes. Selanjutnya, sampah di Bandar Lampung bakal diolah jadi briket batu bara. Dan yang terakhir, ada anggaran Pilwakot 2024 ditaksir mencapai 41 miliar rupiah. Oke, Mas Wid, ini juga yang menjadi trending topik, 8 pelajar anggota geng motor di Bandar Lampung ditangkap. Ya, dalam patroli tim Walet dan tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung. Ya. Dalam patroli itu mereka menangkap 8 pelajar. Jadi 8 pelajar ini mengaku mereka habis tawuran. Jadi di Lampung ini kan yang terkenal kan ada 2 geng pelajar ya. Dan ditangkap, mereka habis tawuran. Kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Nah, di situ ada barang bukti motor dan senjata-senjata tajam. Dan ini memang sangat meresahkan ya. Tawuran pelajar ini seharusnya juga jangan dianggap remeh juga. Ini sudah meresahkan sekali masyarakat. Mereka sudah membawa senjata tajam, bawa golok, bawa celurit, bawa kir sepeda, bawa segala macam senjata tajam asal bisa melukai orang lain. Dan ini kita juga kasih apresiasi juga kepada tim Walet karena sekarang rutin mereka dari tim Walet ini dan tim Tekap 308 ini rutin di patroli keliling Bandar Lampung ya, terutama daerah-daerah rawan seperti di Waidadi ya. Jadi mereka ini ditangkap waktu itu di Bagasraya, dia mengaku kami habis tawuran Pak. Nah, ini harus ke depan ini juga harus bukan hanya menjadi tugas polisi tapi juga menjadi tugas orang tua juga. Oke, seperti ini memang bukan pertama kali juga ya dari kasus tawuran di Bandar Lampung. Sepertinya harus ada efek jerah, Mas Wid, biar tidak terulang lagi para pelajar ini ya. Kita beralih, Mas Wid, ke lampungpos.id. Pemirsa, berita pilihan yang ada di lampungpos.id di antaranya. Yang pertama ada daerah krisis stok vaksin. Berikutnya, pelukan ibu untuk sang buah hati di balik jeruji. Selanjutnya ada Pemprov Lampung pastikan kurban bebas PMK. Dan yang terakhir, PPIH mantapkan skenario persiapan fasilitas jemaah saat puncak haji. Ini juga yang menjadi pembahasan di lampungpos.id, tentunya tentang daerah krisis stok vaksin, Mas Wid. Ya. Daerah krisis stok vaksin. Jadi vaksin di sini adalah vaksin booster ya, vaksin ketiga. Sekarang ini kan kembali muncul subvarian baru Omikron, itu B4 dan B5 yang tingkat penularannya juga mirip Omikron, sangat cepat, sangat tinggi. Terbukti dari sebulan terakhir ini ada kenaikan rata-rata sampai 600% kenaikan jumlah penderita baru ya, positif COVID. Sampai Presiden menginstruksikan agar vaksin booster itu kembali digencarkan. Bahkan ada rencana ini 2 minggu yang akan datang itu vaksin booster itu menjadi syarat perjalanan dan untuk masuk ke tempat-tempat umum seperti mal atau tempat wisata. Dan ini di Lampung karena menganggap sekarang ini sudah melandai, bahkan sudah stabil ya di Lampung. Jadi vaksin booster itu saya udah vaksin, sekarang sudah sekarang sudah tercapai kekebalan komunal. Ternyata tidak juga ternyata. Kalau kita pakai barometernya atau tolok ukurnya Jakarta itu luar biasa sekarang penyebaran. Kembali muncul penyebaran yang baru yang dengan tingkat
penularan yang lebih tinggi. Makanya kita di Lampung, mumpung ini belum ada kenaikan angka penularan, harus dari sekarang dikencarkan lagi stok vaksin. Tapi celakanya stok vaksin kita sangat terbatas, bahkan ada yang kosong, daerah-daerah tertentu itu kosong. Dan ini yang harus ke depan menjadi tantangan juga bagi tim Satgas Covid Lampung. Oke, mudah-mudahan memang stok vaksin di Provinsi Lampung bisa terpenuhi dan juga vaksin booster bisa segera didapatkan oleh masyarakat yang belum tervaksin booster ya Mas Wid. Oke, kita beralih ke sai100fm.id Mas Wid. Pemirsa, trending topik yang ada di sai100fm.id di antaranya yang pertama, Adele tunda konser Las Vegas. Berikutnya, film Kamboja di Piala Oscar 2022 tayang di Indonesia. Selanjutnya ada produser Stranger Things ajak ke macan. Dan selanjutnya Netflix rilis poster dan teaser utama dari series Remarriage and Desires. Dan juga yang terakhir Nayeon jadi solois wanita K-pop yang masuk top 10 Billboard 200. Wow, sangat menarik sekali tentang perfilman. Film Kamboja, Mas Wid. Ini yang tayang ada di Piala Oscar 2022 dan sekarang akan tayang di Indonesia. Ya, ini sutradaranya Kavit Senyang ya, di Oscar 2022 ini akan tayang di Indonesia. Ya. Jadi kira-kira untuk katakan itu tes ombak, cek ombak lah, gimana sih reaksi penonton Indonesia dengan atas film ini, karena kita kan termasuk penggila film yang anak-anak muda kita terutama ya. Jadi kisah film ini mengisahkan tentang tiga anak muda. Mereka coba-coba ikutan kontes bakat di TV dan seterusnya. Tapi gaya hidup modern lah kira-kira. Tapi orang tua mereka tetap hidup secara dengan gaya tradisional. Ini ada kontradiksi di sini dan barangkali ada benturan-benturan nanti di film ini. Tapi layak untuk ditonton. Oke, yang menariknya karena memang biasanya kita ada film dari Hollywood misalnya, Bollywood, terus juga Asia seperti Korea, Jepang. Tapi kalau Kamboja sepertinya itu masih sangat jarang ya Mas Wid. Sepertinya kita juga harus nonton. Ya, karena budaya Kamboja sama Indonesia kan nggak terlalu jauh, beda lah ya. Mungkin siapa tahu cocok dengan kultur penonton di Indonesia. Mungkin itu juga yang menjadi dasar dari sutradara ini untuk coba sih kita tayang di Indonesia seperti apa reaksi penontonnya. Oke Mas Wid, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada di platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID, serta dengarkan secara streaming dan juga update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan, Wisita Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.